Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat pagi, Pagi semuanya. Kalau dilihat dari wajahnya seger-seger ini ya, sehat semua ya. Amin, alhamdulillah. Karena ini Bu Fitri jam pertama ya, ada baiknya mungkin kita awali dengan berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa mungkin? Ketua kelasnya siapa ya di sini ya? Ayo kita mulai berdoa dulu. Oh, Mas Iqbal. Teman-temannya dipimpin doa, Bal. Oke, Bu. Di tempat duduk. Posisi siap, berdoa mulai. Selesai. Masih semangat puasanya? Masih pada puasa enggak ini? Masih semangat, Bu. Saya enggak puasa, Bu. Siapa enggak puasa? Saya, Bu. Kalau cewek wajar ya. Ini yang cowok-cowok puasa semua ya. Puasa, Bu. Puasa beneran loh ya. Puasa nggak boleh bohong. Anjir, Bu. Tapi kayaknya kalau puasa nggak boleh bohong itu kan jadi jargon ya. Padahal sebenarnya bohong itu juga nggak puasa pun itu juga nggak boleh gitu loh. Jadi nggak hanya pas puasa aja. Terus ngomongin soal bohong, jadi 1 jam ke depan ini nanti kita akan membahas tentang kejujuran gitu. Jadi mumpung ini puasa ya, kita awali, kita biasakan dengan sesuatu yang baik gitu. Salah satunya itu kejujuran. Jadi nanti ada satu video pendek, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Nanti akan Bu Fitri tayangkan mengenai sebuah kejujuran ya. Kalian nanti mengamati ya, Nak ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Sudah kelihatan belum? Di absen dulu, Bu. Fitri ini nggak di absen dulu. Masuk semua kan? Oh, itu kursinya genep. Masuk semua dong, murid-muridnya Bu Fitri gitu loh, cakep. Iya, Bu. Alhamdulillah. Pak Iqbal gondrong, Bu. Baik, Iqbal gondrong. J. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, sudah kelihatan ya. Kayak kue nastar ini, Bu. Yang bawah tuh. Jadi kalau puasa lihat kanebo aja kayak kebab ya. Sama ini juga kayak nastar gitu ya. Oke, generasi milenial harus jujur. Jadi nanti 1 jam ke depan ini nanti Bu Fitri ingin mengajak kalian untuk membiasakan diri, membentuk kebiasaan-kebiasaan jujur dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita lihat dulu tayangan videonya. Bismillah, mudah-mudahan nggak ada trouble. Sudah terlihat? Belum jalan, Bu. Oh, belum jalan. Masih hitam, Bu. Belum play. Sabar ya. Nah, sudah, Bu. Oke.
Kak Iqbal kan yang tengah. Kok nggak ada suaranya ya, Bu? Saya keraskan ya. Pak Guru Anjo. Sudah kedengeran? Belum. Tidak ada suaranya, Bu. Enggak dengar suaranya. Sudah ya? Sudah ya? Belum. Jadi tadi browsing. Gimana sih numbuhin tanaman? Nah, ini tiba hari ke-30. Sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Nggak ada suaranya, Bu. Loh, nggak kedengeran suaranya. Belum, Tapi kan ada teksnya ya tadi ya. Di sini tuh sudah full ya, saya besarkan full. Jadi ceritanya tadi, ketiga siswa tadi itu terpilih menjadi ketua OSIS.
Kemudian tantangannya adalah menumbuhkan sebuah biji, gitu kan? Diberi biji, kemudian ditanam. Siapa yang menanam dengan baik, itulah yang terpilih menjadi ketua OSIS, gitu. Tapi ternyata tantangan tersebut itu merupakan memang sebuah ujian, bahwa biji itu sebenarnya sudah direbus, karena teman-temannya yang lain itu merasa biji itu harus tumbuh, jadi mungkin bijinya itu diganti. Sementara Ihsan itu tetap ada pendiriannya bahwa biji tersebut itu tidak bisa tumbuh dan dia tidak mau mengganti dengan hal lainnya, begitu. Jadi menurut kalian yang terpilih jadi ketua OSIS yang mana ini? Yang datang terlambat, Bu. Yang datang terlambat ya, yang terakhir itu ya. Kenapa? Kenapa dia terpilih? Karena si Fulan jujur, Bu, merawat tanaman dari benih sampai 1 bulan, kemudian ditampilkan kok ternyata hanya seonggok tanah, tidak ada yang tumbuh. Iya, benar. Jadi Pak gurunya itu sebenarnya bukan menilai tanamannya, tetapi menilai kejujurannya, gitu. Sebenarnya jujur sendiri itu apa sih? Jujur itu apa? Kenapa ini menjadi poin utama bagi Pak Guru tadi dalam pemilihan ketua OSIS, begitu. Ya. Ini ya. Jadi pengertian jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tulus, ikhlas. Jadi individu yang jujur itu adalah individu yang mampu menghargai apa yang dia miliki. Hati yang jujur akan menghasilkan tindakan-tindakan yang jujur. Kemudian hubungannya dengan integritas apa? Integritas sendiri adalah melakukan apa yang dikatakan, utuh antara perkataan dan perbuatan. Jadi kalau misalkan dia bicara A, yang dilakukan juga A. Kalau dia bicara B, yang dilakukan juga B. Jadi orang yang memiliki integritas itu adalah orang yang perkataannya bisa dipegang. Lalu kesinambungannya mereka itu apa sih? Antara jujur dan integritas itu hubungannya apa? Jadi ini nak. Jadi kalau jujur itu mengatakan apa yang dilakukan. Jadi apa yang selama ini dia lakukan, apa yang selama ini dia perbuat itu dalam perkataannya juga sama seperti itu, begitu. Sedangkan integritas itu melakukan apa yang dia katakan. Jadi misalkan janji itu selalu ditepati, contohnya begitu. Jadi utuh antara apa yang dia katakan, kemudian apa yang dia lakukan itu sama. Pernah lihat filmnya Janji Joni mungkin? Yang main Nicholas Saputra, yang dulu Ada Apa Dengan Cinta itu dia kan main di Janji Joni ya. Ada yang pernah nonton mungkin? Film tahun berapa, Bu? Film tahun berapa ya? Saya kan Waktu Bu Fitri masih nggak tahu. Nicholasnya udah tua, Bu. Saya ingatnya Nicholasnya saja, Bu. Nggak ingat filmnya. Belum lahir kayaknya. Oke. Jadi di situ Nicholas Saputra itu berperan sebagai kurir dari sebuah sinema kayak 21 begitu ya. Tapi itu masih yang pakai roll film. Dia selalu menepati. Jadi jam sekian dia harus mengantarkan roll film itu, jam segitu pun dia juga selalu ada di tempat. Jadi sesuai dengan apa yang dia katakan. Suatu hari dia itu terkendala. Di jalan dia bertemu dengan ibu-ibu yang melahirkan. Jadi antara hati nurani dan menepati janji begitu.
Lalu kemudian dia antarkan dulu ibunya itu ke rumah sakit. Selanjutnya dia melakukan perjalanan dengan berlari sampai kepada bioskopnya itu. Jadi tetap dia bisa menepati janjinya, tapi juga tetap bisa membantu begitu. Itu contoh seseorang yang berintegritas gitu loh. Itu nanti akan terbawa dalam perkataan, itu juga akan sama dengan apa yang dilakukan. Itu saling terkait mereka itu. Kalau itu bisa dilakukan setiap harinya, itu akan banyak membawa manfaat dalam kehidupanmu sehari-hari. Misalkan secara intelektual, pribadi yang berintegritas itu mampu mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya. Karena dia selalu bergerak, berusaha supaya memenuhi dari apa yang dia katakan itu ya. Dia punya target gitu. Karena dia merasa dirinya itu mampu melaksanakan. Secara emosional dia juga penuh motivasi. Kemudian motivasi itu juga akan menimbulkan empati, simpati, solidaritas yang tinggi seperti yang Joni tadi itu. Udah ganteng ya, punya integritas, mantu idaman banget itu ya. Kemudian secara spiritual, adanya integritas dalam diri seseorang akan menjadikannya menjadi lebih bijaksana dalam memaknai segala pengalaman hidupnya. Ini paparannya Bu Fitri kelihatan ya? Kelihatan Bu. Oke. Lalu selanjutnya secara sosial, individu itu memiliki integritas yang tinggi dalam dirinya, akan membuatnya lebih mudah dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain dan membangun kerjasama dalam masyarakat. Karena apa? Karena dia punya motivasi, simpati, empati yang tinggi, solidaritas yang tinggi, seperti itu. Jadi dia mudah bergaul, nantinya mudah dipercaya orang. Itu akan membawa dampak yang baik bagi kehidupannya. Lalu, kalau dampaknya dari sikap tidak jujur, orang-orang akan kehilangan rasa percaya kepadamu. Bilang OTW, padahal OTW-nya ke kamar mandi gitu. Itu terus-terusan kayak gitu. Ya OTW itu nyebelin banget. Padahal sering ya, sering. Ada yang merasa ya. Itu hal kecil ya. Tapi nanti kalau itu menjadi kebiasaan itu nggak bagus juga. Kamu selalu menaruh curiga pada orang lain dan merasa tidak ada orang yang jujur di dunia ini. Ya itu sama, pelaku OTW itu juga gitu. Kalau lagi nungguin orang, mesti bawaannya curiga aja. Pernah? Ada yang pernah punya pengalaman seperti ini? Wah, Bu. Ada. Menaruh curiga gitu, atau yang bilang OTW gitu, Budi. Seringnya PHP, Budi ya. Iya Bu, itu sukanya PHP itu. Pernah Bud PHP-in Bud? Boten Bu. Enggak pernah. Boten, ya? Boten tahu lawang nih Bu. Itu Rosa. Mbak. Rosa pernah ya? PHP-in ya. Sakit Bu. Benar. Itu ciri-ciri sakit tapi tidak berdarah itu seperti itu ya. Parah. Selanjutnya, kamu akan merasa gelisah secara terus-menerus. Ini maksudnya gimana? Dampak dari sikap tidak jujur, kok terus merasa gelisah terus itu gimana? Ada yang tahu? Yosi mungkin, Yos? Yosi kemana? Saya ada di sini, Ibu. Oh iya. Modus. Gimana Yos? Dampak dari sikap betul. tidak jujur, Pada saat itu merasa gelisah secara terus-menerus itu gimana Yos? merasa gelisah karena diliputi perasaan bersalah, Ibu. Karena tadi saya sempat berbohong nih sedikit sama beliau misalnya. Pasti kan akan kepikir dan muncul rasa bersalah. Dan dari rasa bersalah itu ya ujung-ujungnya gelisah, Bu.
Saya merasa gelisah Pernah? terus-menerus. Seperti itu, Bu. Pernah punya pengalaman kayak gitu ya? Kayaknya pernah loh. Kayaknya pengalaman pribadi ya, Yos ya. Iya. Dari rasa gelisah itu juga karena terbiasa mengucapkan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi. Itu intinya dari dampak dari sikap tidak jujur itu sebenarnya itu selalu merasa gelisah terus menerus. Itu harus segera dihentikan. Kalau tidak, ya ini nanti reputasimu akan buruk dan kamu akan dicap sebagai pembohong kayak tadi itu. Contohnya tukang PHP gitu. Contoh kecil itu. Tapi nanti kalau kalian sudah sampai di masyarakat misalkan, itu nanti cakupannya lebih luas lagi sebagai pembohong. Padahal nanti harus punya CV yang bagus untuk mencari pekerjaan. Itu nanti dampaknya akan lebih luas lagi begitu. Terus gimana? Oke, Kalau ada yang bilang jujur ya, jujur itu gimana, Bu? Banyak loh, Bu, teman-teman saya yang bilang gitu. Jadi kalau waktu ujian. Jujur Ya, jujur. Linda. Jujur ya, ajur. Oh, jujur ya, ajur. Oh, enggak jujur kacang kan hijau kalau pas ujian itu kan kalau nggak nyontek nanti ya nilainya jelek seperti itu. Jujur ya, jujur ya ajur gitu ya. Atau posisi menentukan prestasi gitu ya kalau ujian ya, Nda ya. Iya. Ini kita kembali lagi ke integritas. Saya bukan Endah, Bu. Saya bukan Endah. Ini soalnya di kamera di layar nggak kelihatan. Ini siapa suaranya Pak Rini ya? Bu, kalau jujur diperjualbelikan itu boleh nggak, Bu? Itu di pasar banyak, Bu. Jujur kacang hijau ya, Pak? Ah, ya, ada jujur ayam, banyak sekali. Oh, jujur ayam, betul. Iqbal dari tadi kayaknya ngomongin makanan mulu ya, Bal ya? Allahumma laka sumtu. Biasa di kantin beli gorengan 2, bilangnya 10. Bu, mau tanya, Bu. Oke, Bu Fitri jawab yang jujur ajur tadi ya. Itu jangan sampai jadi semboyan dalam hidupmu, jangan sampai ya, amit-amit. Kembali lagi kita menjadi pribadi yang berintegritas. Ayo toh, kaum milenial tuh harus punya integritas. Kalau kamu terbiasa melakukan segala sesuatunya itu dengan baik, kewajibanmu itu belajar, itu nggak mungkin ajur saat jujur gitu. Ujian itu ya belajar. Bahkan sebelum ujian itu juga harus belajar. Udah harus ada pembiasaan supaya kamu itu menghadapi ujian, mampu menghadapi ujian. Ini kembali lagi ke sini. Memiliki integritas gitu. Jadi nggak ada yang namanya jujur ajur, itu nggak ada. Oke. Nah, tadi pertanyaannya gimana? Saya Bu. Mau tanya, itu kan ada yang bilang bohong untuk kebaikan. Lah itu gimana, Bu? Bohong untuk kebaikan. Bohong putih gitu ya. Iya. Misalkan ya bohong putih. Nah kalau bohong sendiri itu warnanya apa? Hitam ya. Hitam sama putih jadinya abu-abu berarti. Itu kembali lagi nggak jelas. Nggak ada itu. Bohong putih itu nggak ada. Sebuah kebohongan itu ya tetap sebuah kebohongan begitu. Nggak bisa. Terus kemudian bohong dicampur dengan putih menjadi pembenaran. Itu namanya mencari pembenaran. Akan lebih baik kalau segala sesuatunya itu dikatakan seperti apa yang ada gitu. Jadi akan lebih baik seperti itu. Nanti bohong putih, tapi tetap itu nanti ada pertanyaan lain, itu nanti akan bohong lagi. Nanti ada pertanyaan lain akan bohong lagi. Sama seperti ini tadi. Akan ada kebohongan untuk menutupi ya, Bu ya? Iya, akan selalu begitu, Rosa. Jadi kebohongan putih itu akan menjadi kebenaran dalam diri. Nggak apa-apa ini kayak kemarin ini Bu Fitri cerita sedikit. Jadi tanggal 8 Mei itu hari apa, Sabtu ya, temennya Bu Fitri itu ulang tahun. Bu Fitri itu beli baju buat dia tapi bohong. Ukuran bajumu tuh apa toh? Aku main kok ke mertuaku gitu, paling enggak 4L atau 5L gitu. Nah besoknya Bu Fitri taruh di
motornya gitu, di cantelan motornya. Tapi saya itu merasa banget kalau saya itu sudah membohongi teman saya gitu loh. Terus saya tuh jadi mikir lagi, duh takutnya nanti kalau itu bukan miliknya nanti dicantelin di motor orang lagi malahan. Akhirnya saya jujur, karena teman saya itu juga orangnya jujur, tidak mau ngambil haknya orang lain. Kalau itu bukan milik saya ya jangan gitu. Akhirnya saya sebelum dia pulang tuh jujur, ini ya wingi itu aku ngapusi jadi gitu. Jadi memang harusnya tidak ada bohong. Dari awal itu kita katakan saja apa adanya. Itu nanti kan kita akan menjadi terbiasa seperti itu. Nggak ada terus kita terpaksa berbohong, gitu nggak ada. Apalagi kayak bohong putih tadi, bohong untuk kebaikan, itu nggak ada kayak gitu. Nggak jelas itu. Kita ciwi-ciwi pengennya yang jelas-jelas aja gitu kan ya. Nggak mau ya. Terus jadi nggak jelas gitu. Oke. Lalu gimana sih supaya kita tuh bisa selalu jujur? Ya ini, jujur pada diri sendiri. Biasakan diri untuk mencoba tidak membohongi diri sendiri. Jadi diri sendiri kita dulu tuh jangan dibohongi. Kayak tadi bohong putih itu sebenarnya kita tuh yang dibohongi itu siapa ya, diri kita sendiri. Kita mencari pembenaran, nggak apa-apa, ini kan buat kebaikan dia. Seperti tadi Bu Fitri bilang, nggak apa-apa, kan ini kan pengen surprise buat dia. Tapi kan secara hati itu juga saya tetap saya tetap ini bohong namanya. Nanti akan berakibatnya ada tidak baiknya juga gitu. Nah ini sebelum mulai jujur dari diri sendiri dulu, kita perlu memikirkan hal baik yang akan membawa kita keluar dari hal buruk atau kebohongan gitu. Paham nggak ini yang option kedua ini? Jadi sebelum mulai untuk jujur pada diri sendiri, kita perlu memikirkan segala hal yang baik akan membawa kita keluar dari hal buruk atau kebohongan gitu loh. Jadi nak deweki jujur terus, insya Allah nggak akan ada hal yang buruk gitu. Paham nggak ini yang option kedua ini? Paham Bu. Paham ya? Pernah nyoba nggak? Aku nggak mau bohong gitu. Ada yang pernah nyoba kayak gitu nggak? Pernah Bu, tapi agak sulit. Sulit. Ibu. Iya Bud. Gimana kan Bud? Dalam kenyataan bohong putih secara nyata itu ada prakteknya itu loh. Nah, biar jangan seperti itu tadi Ibu mengatakan bersikap jujur, kudu jujur. Nah, contoh misalnya lagi cilik ya Bu ya, harus disuntik dokter, nah, bilangnya, oh disuntik karena kayak semut, padahal kan enggak. Nah itu kan Nah, disuntik memang kayak digigit semut toh. Iya. Budi pernah disuntik nggak sih? Masa disuntik kayak digigit macan? Aduh. Dari Iqbal. Tapi disuntik itu benar kayak digigit semut toh. Nah kalau Budi sendiri disuntik rasanya kayak apa Bud? Rasanya sakit. Sakit ya. Nah suntikan ini pakai apa toh Bud? Jadi kemudian membuat daftar, ini penting ini, membuat daftar. Kalau kita merasa udah banyak kebohongan mungkin ya bohong-bohong itu putih itu tadi, itu kita buat daftar deh. Jadi dari bohong putih itu tadi, bohong kecil-kecil itu tadi, misalkan OTW itu tadi, itu tuh apa sih kira-kira dampaknya ke kita selama ini tuh apa gitu. Itu perlu itu dibikin catatan kayak gitu itu. Jadi paling enggak kita tuh tahu. Jadi kalau kita melakukan ini lagi, kalau kita bilang OTW lagi ke teman-teman, mesti bakalan tinggal wae, tinggal berarti bukan all the way tapi tinggal wae gitu. Aku ini ditinggal mbak temenku. Misalkan kayak gitu, itu perlu buat catatan itu untuk diri sendiri kita gitu. Terus jika kita tidak bisa yakin pada diri sendiri, minta tolong sama anggota keluarga misalkan, atau bantuan temen pun yang nggak sering bohong juga.
Jadi kumpul lo mbek wong soleh itu bener ya. Jadi kumpul ki yo mbek wong sing jujur juga kalau kita mau jujur begitu. Jangan kumpul sama temen yang rumpi ya Rosa. Ya Bu, saya diajakin itu Bu sama Ririn kok Bu. Sama laki-laki tuh ya Bu ya. Rosa ngajari bahaya nih. apa? Luki ini kok diem aja Luki. Turunan Jangan apa Bu? puasa lu. Luki tidur Bu, Luki tidur. Enggak, Bu, enggak tidur. Aku tuh memperhatikan ibu dengan baik. Sok imut Bu, sok imut. Kamu selalu jujur? Lu, menurutmu kamu selalu jujur nggak selama ini? Banyak jujurnya atau banyak bohongnya lu? Insya Allah banyak jujur ya. Alhamdulillah banyak jujurnya ya. Tapi kalau lagi mepet banget gitu ya terpaksa sih. Gitulah. Lagi mana Bu? Lagi mepet banget. Mepet siapa? Ayo Luki. Ya kalau lagi kepepet gitu. Ya kan sekali sih Bu, biar pengalaman. Biar pengalaman bohong. Oh my god. Jadi jujur pada diri sendiri itu memang sering membuat keinginan kita tidak sejalan dengan kenyataannya. Ini benar. Namun jujur pada diri sendiri akan membuat kita lebih lega dan bebas. Ini contohnya ya. Contohnya kalau kita kan misalkan pakai jilbab ya, muslim pakai jilbab. Tapi kita pakai baju ketat gitu. Itu juga bikin gak nyaman. Tapi kan sekarang kan yang lagi tren, itu kan baju yang ketat gitu Bu, gitu ya, lagi in fashion gitu. Tapi kita kan ini ya hijabers gitu. Iya enggak? Orang sih ngeliat kaki kita juga ya, itu membuat kita juga nggak nyaman gitu loh. Perasaan kita nggak lega, tangan kita nggak bebas. Terus akhirnya nanti juga nggak percaya diri. Jadi ya itu intinya tuh jujur pada diri sendiri dulu begitu. Ini ada Fitri mau ceritakan satu. Kamu tahu Panji nggak? Panji Pragiwaksono namanya ya, siapa ya? Panji Petualang. Bukan Panji Petualang. Panji manusia milenium. Panji yang kena deh yang itu loh. Panji Tengkorak. Astagfirullah. Oh, nggak lihat ini ya stand up komedi. Jadi Panji Taunya Tutit Bu. Oh iya. Panji atau Marcel mungkin yang rambutnya keriting-keriting itu, yang sekarang dia punya program Sobat Miss Queen apa ya? Itu Witri pernah dengar dia cerita tentang sebuah kejujuran ya nak ya. Jadi dia tuh menceritakan bahwa pertama dia di stand up komedi, dia itu menceritakan tentang dirinya sendiri gitu. Jujur tentang dirinya sendiri, jadi ceritakan monolognya tentang pengalamannya, tentang kenyataan hidupnya selama ini. Coba kalau dia itu ceritanya tuh cerita bohong, mestinya juga nanti dia akan mikir lagi, tidak akan seorisinil apa yang dia ceritakan waktu itu, begitu. Jadi begitu juga dengan Marcel. Marcel itu juga awal karirnya itu diawali dengan sebuah cerita jujur tentang kehidupan dirinya. Bagaimana hidupnya itu susah banget sampai bisa menjadi kurir narkoba begitu. Itu diceritakan. Sungguh orisinil dan apa ya? Orang itu simpatinya karena dia jujurnya itu, terus kemudian bisa merubah dirinya, itu yang menginspirasi begitu. Siapa tahu dengan kalian selalu bersikap jujur selama ini, itu juga menginspirasi orang lain. Jadi dirimu itu bisa menjadi orang yang berguna gitu loh. Coba kalau 5 menit aja Panji itu monolognya jelek, banyak mikir karena dia yang ceritakan itu bukan dirinya sendiri, bukan pengalamannya dia sendiri, itu pasti nanti juga image-nya nggak bagus juga gitu loh. Tapi ternyata dia bisa membawakan apa yang dia ceritakan itu dengan baik, sehingga orang itu juga melihatnya itu sungguh menginspirasi gitu. Ini bisa dicontoh itu hal seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya.
Jadi dari apa namanya topik ini, kira-kira yang bisa disimpulkan apa? Saya, Bu. Oke, Sa. Kalau menurut saya, seberat apapun resikonya atau mungkin seberat apapun itu, kita harus tetap berusaha untuk jujur. Jangan sekali-sekali berbohong, karena kalau kita sekali berbohong, pasti akan ada kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Itu, Bu. Bagus, Rosa. Oke. Ya ini Fajri, Bu. Iya, Jri, gimana? Jujur itu harus dimulai pada dirinya sendiri, pada kita sendiri. Bagus banget. Ya, karena itu nanti akan membawa perubahan pada diri kita dan lingkungan kita. Betul sekali. Betul sekali, Fajri, Rosa. Ada yang lain mungkin? Zulfa ini yang ngantuk gitu, iya. Halo, Bu. Oh, Iqbal. Iya, Bu. Saya, Bu. Oh, iya, gimana? Come on. Jujur itu simple. Jujur itu simple. Iya, bicara apa adanya. Tapi nggak ada tapinya ya? Nah, jujur itu simple, bicara apa adanya. Bener, kayak judul lagu ya, Bud ya. Iya, dari bicarakan jurus ke perbuatan, jurus ke perilaku. Orang dilihat dari bicaranya. Kata orang tua saya loh, Bu. Kata bapak saya gitu ya. Betul. Ya, sebenarnya jujur itu mudah ya. Tinggal kita tuh bicara apa adanya. Jangan takut orang tuh terus nggak suka sama kita karena kita itu jujur gitu. Oke, ada yang lain mungkin? Ada yang lain mungkin? Jadi intinya ya, jujur dan berintegritas itu penting sekali, selalu menyertai kita dalam kehidupan kita selama ini dan kedepannya nanti gitu loh ya. Jadi itu saling berkesinambungan antara perkataan dan perbuatan itu harus sama. Begitu ya. Bisa ya kira-kira ya. Oke. Generasi milenial. Bisa, Bu. Tapi kadang masih bohong juga sih, Bu. Kadang ya. Kok kadang? Iya, kalau susahnya ketemu pacar. gimana? Oh, kalau ketemu pacar. Kenapa? Kok bohong sama pacar? Kok harus bohong sama pacar? Kenapa? Iya, karena mendua, Bu. Rosa tahu aja, nggak usah biar buka dapat ya. pacar baru lagi, Bu. Ya. Ya, Bu, itu Bu kelas samping itu loh, Bu. Yang namanya Joko. Joko? Joko yang mana ya? Joko ketua OSIS, Bu. Oh, iya. Oke, mungkin kayaknya topik ini mungkin bisa kita bawa nantinya ya ke bimbingan kelompok mungkin, atau kalian nanti bisa request ke Bu Fitri, bisa pertemuan selanjutnya, Bu, bimbingan kelompok, Bu, aku mau jujur, Bu, biar apa tadi aku bisa jujur kalau aku itu mendua gitu, atau mungkin ada masalah lain yang butuh kejujuran, bisa kita bahas di lingkup yang lebih kecil lagi dengan bimbingan kelompok misalkan. Oke ya, anak-anakku semuanya. Ya, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Semangat. Mengutip dari kata-katanya Ariel Noah, mantan Bu Fitri ya. Kalian luar biasa gitu. Yeay. Jadiannya kapan, Bu? Jadwal? Oh, jadian. Lah katanya kalian kan masih muda, jadi belum tahu dulu. Kalian biasa di luar. Oke. Bu Fitri sudah tua ya. Itu sudah tua loh. Setelah ini pelajaran apa, Nak? Dipersiapkan untuk pelajaran selanjutnya ya. Kemudian ada beberapa yang harus kalian isi nanti, beberapa pertanyaan. Ini ada aktivitas yang harus kalian isi berhubungan dengan kegiatan hari ini. Tolong diisi di Google Form ya.
seberapa percaya dan dipercayakah Anda begitu. Jadi kamu menilai dirimu sendiri dari penilaian orang lain. Kemudian ini juga ya, ini Bu Fitri bagikan linknya sekaligus di sini, atau nanti Bu Fitri kirim linknya di WA grup ya. Halo? Ini Bu, dikirim aja. Oke, Bu Fitri kirim di WA grup. Iya, ya Bu. Ada ya. pertanyaan? Ada pertanyaan, Cinta? Sudah Bu. Jelas semua ya? Iya, Bu. Oke, kembali lagi ke sini. Jadilah generasi milenial yang jujur dan berintegritas. Selamat pagi semuanya. Happy a good Monday, oke? It's a great Monday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.